koles. Ini koles ya. Kita buka koles apa nih koles? Dar. Koles itu adalah racun tersembunyi. Dar. Selamat datang di kebenaran. Jadi Yesus itu udah mah Tuhan palsu, nabi palsu, mati diracun, malah ngehujat Islam. Orang Yesus yang mati diracun kok. Ini loh. Belum lagi tadi soal tompel, kena lagi racun sekarang. Apalah Tuhan lu ini mau dibanggakan di depan kami, bre? Udah kena nubuatan Tuhan palsu lagi di Ulangan 13. Thank you, oke datanya. Dan satu lagi nanti waktunya habis, bre. Thank you. Enggak, terus lanjut 3 menit. Oh masih ada. Mantap. Ada lah gimana? Oh iya lupa saya kawan-kawan. Nah lalu terus kemudian nabi kami ngebun-bun orang lain, katanya ngebunuh gitu loh. Kayaknya nggak pede banget ngomong ngebunuh. Nih, ini ngebunuh loh. Nabi kami nih. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Udah pasti dibunuh ini kalau nggak dengar nabi ini, gitu. Nah, lu sewot? Siapa nabi Emang itu? bakal dibunuh kok? Pertanyaannya siapa nabi itu? Siapa namanya nabinya? Ayo. Dijawablah ini nama nabinya siapa nih yang ngebasmi dari umat kita nih? Ngebunuh ini, bre. Iya. Susah banget dari tadi ini udah putaran ketiga Bevan dan Oki, belum ada nama nabi yang keluar dari mulutnya Kristen untuk KPR 323. Waduh, dia nelpon apa namanya? Christian Press nelpon. Gimana nih? Gimana jawabnya nih? Buset aja susah banget gitu. Aduh. Sama ini siapa Oki, perkara tompel itu bukan Wahyu 9 nomor 6, Wahyu 9:16 loh. Mana dia? Tunjukin res. Nah ini loh Wahyu 9:16 mana dia ya hilang. Ini loh. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ini loh perkara tompel itu di sini. Gitu loh. Tompel apa tato res? Tompel lah. Kan tertulis di paha gitu. Nah gitu ya kawan-kawan. Jadi makanya apa ya, maksud gue gini loh, gue bilang di awal sebelum dialog juga, kalian itu akan mati-matian untuk membantah data yang kami berikan. Ya mati jadinya. Orang udah tertulis kok, nabi akan membasmi kalian yang tidak mendengarkan perkataannya. Udah ditertulis begitu loh, secara maknanya begitu kan, gitu. Betul. Ya udah terimalah kenyataan. Mau dibunuh-bunuh kayak mau diapain, orang nubuatan kan gitu. Lalu kemudian ada tanda pemerintahan di bahunya gitu. Terserah tandanya mau apa, bebas gitu kan. Yang penting jangan tompel di paha. Jangan tompel di paha. Nggak ada nubuatannya tompel di paha, nggak ada nubuatannya, bre. Nggak ada tanda di paha aja, nggak ada nubuatannya. Iya gitu. Lo kalau tanda di paha, tompel di paha, orang ngelihatnya gimana? Pas kencing doang kelihatan. Susah ngelihatnya gitu loh. Dan untuk Roma 51, Kolose 29, oke, itu memang bukan buat nabi. Yang buat nabi itu Yesaya 9 nomor 6 gitu kan. Yesaya 9 nomor 6 yang buat nabi itu. Lihat yang di Yahudinya. Dan Paulus itu dia ingin membuat konsep Yesus yang berbeda, Yesus yang sesuai dengan imajinasinya, Yesus yang membawa damai. Padahal Yesusnya sendiri ngomong dia nggak bawa damai. Gitu loh. Jadi nggak usah dipelintir-pelintir lah. Nggak usah dibenturin lah mereka berdua itu. Biarin mereka hidup masing-masing, bre. Selamat datang di kebenaran. Ceder kan, gak tega aku sebetulnya tuh. Sama. Kenapa collabnya itu sama si Elia Miron kayak Bambang Nursena kayak masa kayak gini sih, nggak pernah perlawanan. Tandanya Anda lagi panik. Aku lagi ya Bang Oki ya. Abang ini aja. Lanjut nanti. Oke. Jadi teman-teman ya, kita buka lagi nih datanya ya. Dan kita akan pertajam nih datanya teman-teman. Ya. Siapa sih yang melakukan perzinahan ya teman-teman? Sebelum itu gue pengen jawab ini dulu deh. Yang racun. Nah kita lihat ya teman-teman. Di dalam Abu Daud 39:12 ya. Nih siapa nih yang mengaku mati diracun? Kita lihat ya. Rasulullah lantas memerintahkan agar wanita itu dibun. Maka ia pun dibun. Kemudian beliau berkata,
pada saat sakit yang membawa kepada kematian. Siapa yang sakit sampai koid? Kita lihat. Nih, aku masih merasakan apa yang pernah aku makan di Khaybar, dan sekarang adalah waktu terputusnya punggungku atau kematian. Ceder kon. Jadi yang metong kena racun itu, ini pengakuan sendiri Nabi Muhammad. Gitu, Kores, Nandar. Ini lagi, yang ini tadi nih, yang mencemarkan negeri dengan zina. Kita lihat nih teman-teman. Coba teman-teman ya, perhatikan ini. Hadis Malik, Kores lihat dong, biar nanti enak lo ngebantanya. Hadis Malik 882, Sahih ya. Waduh, ini nggak mau ngelihat mereka guys. Mereka udah deg-degan ini kalau udah bawa hadis Malik ini. Nggak enak perasaannya ini teman-teman. Nggak mau ngelihat. Nggak mau ngelihat. Kita lihat teman-teman. Lagi panik. Jika Rasulullah pergi ke Kuba, beliau menemui Ummu Haram binti Milham. Lalu Ummu Haram menyuguhi beliau makanan. Ummu Haram adalah istri Ubadah bin Samit. Pada suatu hari Rasulullah menemui si Ummu Haram, lalu ia memberi makanan kepada beliau. Ummu Haram kemudian duduk menyangga kepala Muhammad. Ini apa-apaan? Ini Nabi kok, aduh, kok tidur di pangkuan orang? Apa-apaan ini? Istri orang itu, suami lagi gak ada di rumah guys. Aduh, tolong lah, ditertipin lah parkirnya itu. Masa parkir kepala di kaki orang, yang betul aja dong. Makanya kalau parkir itu pakai karcis biar tahu di mana parkir. Ini tiba-tiba tidur di paha istri orang. Makanya Yeremia 3 ayat 2 itu dikatakan telah mencemarkan negeri dengan zina. Bisa-bisanya loh. Nandar panik baca Malik 882. Oh iya ya, kok bisa-bisanya Nabi kok tidur di pahanya. Tertib kalau mau parkir kepala tuh jangan di paha orang. Bicara paha dari tadi sih si Kores. Udah gue bawain aja sekalian tentang paha. Makanya kalau jadi nabi itu jangan nubuatannya nabi palsu. Ini nabi kok tidur di paha istri orang. Lanjut Bang Oki. Oke, tapi sebelumnya aku sih nggak ada masalah dengan Bang Kores ya. Tapi sebelumnya Jangan gitu, santai Bang Oki, santai. Habis nih Nandar, ku bikin Nandar termalu-malu ria. Sebentar Nandar, aku mau jawab dulu Wahyu 3 ayat 14 ya Nandar ya. Itu ya yang aku bukakan tadi Nandar, ini makanya kalau kita lihat bahasa aslinya di sini Nandar, Wahyu 3 ayat 14 kita lihat di sini dari ciptaan ini apa sih Nandar? Ini kan Nandar mau framing kalau Tuhan Yesus itu adalah ciptaan. Kita lihat di sini Nandar. Bang Kores, pokoknya dibakar lah, jangan grogi gitu, dibakar. Penciptaan Nandar, selamat datang di kebenaran. Wahyu 3 ayat 14, ini data Nandar. Ya, ini data yang Nandar bawakan di dalam Wahyu 3 ayat 14. Nah, kasihan Kores Bang Oki. Rokoknya nggak bisa dibakar, dia lupa belum dibakar. Oh iya. Nah sekarang Yonatan Nandar, aku bilang dengan Nandar tadi kan, Nandar kalau mau bawa Kidung Agung bawa aja. Ternyata Nandar masuk ke jebakan Batman. Di bawahnya Wahyu 16 ayat 13. Nandar, Wahyu 16 ayat 13 itu adalah tulisan merah. Tulisan merah itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Siapa yang mengutus Nabi Muhammad? Kalau memang roh kebenaran di situ merujuk kepada Nabi Muhammad. Selamat datang di kebenaran. Hah? Roh kebenaran itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Siapa yang mengutus Nabi Muhammad, Nandar? Selamat datang di kebenaran. Tulisan merah itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Baca satu perikop Nandar. Sudah aku bilang bahwa Kidung Agung 5 ayat 16 kena. Yohanes 16 ayat 13 kena. Kemana-mana kena. Merah kan? Merah kan Nandar? Terima kasih Nandar sudah mengakui Tuhan Yesus yang mengutus. Itu. Aduh. Lihat ayat ke-14-nya jangan ditinggal dong Nandar. Ayat ke-14-nya jangan ditinggal. Nih.
Ia akan memuliakan aku, sebab akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nandar tadi bilang kalau Tuhan Yesus itu nabi palsu. Tapi yang mengutus roh kebenaran merujuk kepada Nabi Muhammad di sini siapa, Nandar? Siapa? Ini kan tulisan merah, Nandar, perkataan Tuhan Yesus. Jadi maksudnya Muhammad diutus sama nabi palsu gitu maksudnya nih. Sama nabi palsu. Nah, kan tadi dibilangnya Tuhan Yesus itu nabi palsu. Tulisan merah perkataan siapa, Nandar? Kena kan? Kena. Terdiam 1000 bahasa, Nandar. Nandar maaf ya, Nandar ya, maaf ya. Jangan marah loh, Nandar, jangan marah. Itu. Makanya Nandar kalau mau bawa data itu, Nandar, mau bawa Kidung Agung 5 lagi habis ini. Bawa. Nah, Bang Bepan sebentar ya, mohon maaf. Biar kalian gak lupa pertanyaan saya. Dari tadi kami jawab terus pertanyaan kalian. Apa nubuatan Nabi Muhammad? Data. Mana? Ya, Nandar silakan. Yohanes 16 ayat 13 sudah nggak bisa. Silakan bawakan Kidung Agung 5 ayat 16 lagi. Atau ada data lain lagi, silakan. Beri isi datanya. Tarik napas, tenang, silakan Bang Beban. Bali lagi. Kagak, gue gak mau ngomong sebenarnya, cuma lihat muka Nandar kasihan. Aku jujur ya Bang Oki, aku tuh gak mau terlalu keras malam ini. Karena kemarin gue keras sama Nandar, besoknya dia gak mau lagi. Kores gue keras, besoknya dia gak mau lagi. Makanya aku tipis-tipis aja. Kalau gue sama Kores gue gak ada masalah, biarin aja, gitu kan. Kores sama Bang Bepan, masalah gue sama Nandar. Ya, jawab. Pertanyaan gue jawab, Nandar. Jawab ya, kan diam kan, terdiam. Paling ujung-ujungnya apa? Aduh, nggak ada yang lebih pintar ini. Kamu udah kena. Saya udah tahu framingannya kemana, Nandar. Dan Nandar ya jawab ya, Nandar. Res. Ya, Bang Kores jawab ya, silakan. Apa salah kita debat sama dua orang ini? Aduh. Iya loh anjir. Katanya apa? Pertanyaannya udah dijawab katanya. Udah dijawab, ya. Mana nama Nabi di KPR 323? Mana Kristen? Mana? Iya. Mana lambang pemerintahan di bahunya Yesus? Mana? Malah tompel di paha dikasih. Ini dua dari tadi belum dijawab, bre. Udah bilang dijawab, gegabah ini. Oke, memang ini. Bevan juga sama aja ini. Tapi oke, sorry, gue lupa mulu gitu kan, karena seru banget membahas apa namanya nubuatan Tuhan palsu, Allah palsu itu buat gue. Nah, ini untuk nubuatan Nabi. Salah satunya bisa lo lihat di sini. Sorry, bre. Agak telat gue ngasihnya. Di hadis Jami' Tirmizi nomor 1569. Apa membuatmu tertawa ya Rasulullah? Beliau menjawab, telah ditampakkan kepadaku beberapa orang dari umatku yang berperang di jalan Allah. Mereka unggul di atas lautan, laksana para raja di atas dipan. Aku berkata, wahai Rasulullah, doakanlah agar aku termasuk dari mereka. Beliau lantas mendoakan Ummu Haran dan kembali meletakkan kepalanya untuk tidur. Kemudian beliau bangun dan tertawa. Ummu Haran berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa? Beliau menjawab, telah ditampakkan kepadaku beberapa orang dari umatku yang berperang di jalan Allah seperti yang beliau sebutkan di awal. Ummu Haran berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, doakanlah aku agar termasuk dari mereka. Beliau bersabda, engkau termasuk orang-orang yang pertama. Ummu Haran lalu mengarungi lautan pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Saat akan mendarat dari lautan, ia terpental dari tunggangannya hingga ia pun meninggal. Tirmizi berapa? Jadi terbuktinya dua di sini langsung. Hadisnya di sini. Tirmizi berapa? Di hadis Jami' Tirmizi nomor 1569. Kitab keutamaan jihad gitu. Jadi pertama, tentara Islam akan berperang di lautan, lalu kemudian yang bertanya akan syahid di peperangan pertama di lautan tersebut. Ini terbukti dua. Nubuatan kayak gini gampang. Makanya buat kami, Yesus bernubuat terus dituhankan itu receh, bre, serius. Nah itu jawabannya lunas tuntas gitu loh kalau jawab, bre. Kayak gitu loh kalau jawab. Bisa nggak sih kalian anjing udah 4 putaran nama Nabi di KPR 323 nggak ketemu-ketemu? Oke, berikutnya mengenai perkara racun, kawan-kawan siap-siap ya dapat ilmu dari Kores baik yang Kristen maupun yang Islam gitu. Mengenai perkara racun ya, di sini udah dikatakan di Yeremia 23:15. Ini Nabi di Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Nah, minum racun kan? Matius 27:34. Dia minum anggur bercampur empedu. Empedu di sini racun. Tadi udah gua kasih datanya, mohon dipelajari. Dan di sini disimpulkan di dalam worldhistory.org dikatakan apa? Kok
Korban-korban penyaliban diharapkan itu bisa hidup sampai beberapa hari. Sangat bermasalah sekali di dalam gospel, di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus mati cuma 3 jam. Cuma 3 jam mati dia. Kalah sama Kores. Coba lu paku kaki dan tangan gua seharian 2 harian bisa. Ini cuma 3 hari mati, cuma 3 jam mati. Artinya apa? Mati diracun. Gitu Bevan. Masa lu yang mati 3 jam mau dibandingin sama yang mati 4 tahun kemudian? Ya kalah total lah ini. Kalah total lah bre, Tuhan lu ini. Selamat datang di kebenaran ya. Bantah ini data bre, Yesus lu mati 3 hari. Nggak mungkin. Cuma 3 jam matinya. Ini yang kerja masuk pagi aja belum pulang. Udah mati duluan Tuhan lu. Pulang kerja nggak tahu kalau Tuhannya mati ini orang-orang. Loh, Tuhan saya mati kapan? Pas kamu kerja katanya lah. Nggak tahu saya. Lalu kemudian soal perkara zina budak gitu kan, seorang Arab ini zina budak. Bre, lihatlah ini bre kelakuan nenek moyang Tuhan lu. Kejadian 30 nomor 4. Diberikannya lah Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Diprot-prot ini budak. 1. Jederkan. Mukanya sedih aja. Kalau dibahas kitabnya sendiri, hujatannya kembali ke kitabnya sendiri sedih. Gue gimana? Gue nggak tega lihatnya. Ini ya masih panjang waktu gue bre. Kejadian 30 nomor 9. Ini 10 nomor 10 ya. Zilpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Tuh diprot-prot 2 budak. Waduh. 2 budak diprot-prot. Kejadian 30 ini aduh kayak mana mau menang lawan Kores dan Kandayona tuh kawan-kawan Kristen. Lihat lo ini budak 2 lo diprot-prot. Enak. Oh yes, oh no. Ya enggak? Gitu kan. Nah, ini belum, gue enggak puas sampai sini ya. Siap-siap kalian, siap-siap. Lalu kemudian di Blue Letter Bible ya. Nih perhatikan di sini. Ini untuk penjelasan Lukas 1 nomor 35. Dikatakan di sini the power of the highest will overshadow you gitu ya. Jadi kekuatan dari yang maha tinggi akan overshadow atau menanggung, mencakupimu. Overshadow itu apa? Di poin ketiga dikatakan apa di sini? Ini adalah sebuah ekspresi manis yang mencoba mengesampingkan persetubuhan antara Roh Kudus dan Maria. Dan selamat datang di kebenaran. Roh Kudus dan Maria bersetubuh. Ini Blue Letter Bible. Gitu. Lanjut Res. Jadi kalau Nabi kami buat kalian gak bermoral, Tuhan kalian moralnya di mana? Prot-prot sama manusia. Gitu loh. Wah, nggak tenang duduknya Bevan. Mau ke WC, nyusul Oki. Oki muntah kayaknya dengar Kores Oki. Bevan mau ke WC dulu nggak apa-apa. Gak tega. Ya, silakan Kanda. Hancur mereka. Aku mah cukup 1 menit sebelumnya Res. Enggak. Kores tadi sudah membuka KPR 323. Siapa nabi yang membasmi yang dinubuatkan oleh kitab tersebut itu siapa? Nggak dijawab. Siapa ho amin di situ? Wahyu 3 nomor 14 nggak dijawab. Kan saya tanya berulang kali dari tadi tuh. Siapa orangnya? Di mana tempatnya? Ada orang yang memanggil Yesus ho amin, nggak dijawab. Ya. Oki nanya sama saya, Bang Nandar, di mana Nabi Muhammad tertulis di dalam gospel. Saya tunjukkan kan, sebagaimana Quran surat As-Saff ayat ke-6. Ya, Quran surat As-Saff ayat ke-6. Wa mubasyirom bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ismuhu siapa? Oke, Ahmad. Kita buka di dalam Bible-mu Yohanes 16:13. Kamu ngerti kata ganti nggak di sini? Kata ganti di sini pakai hu itu laki-laki. Kalau Roh Kudus itu perempuan. Kejadian 1 nomor 2 dibaca tuh concordance-nya. Kalau di sini laki-laki, makanya saya bacakan. Abalhu asirhu ruaha Ahmed. Siapa Ahmed di sini? Ahmad jederkon. Res, lanjut Res. Gue cuma mempertegas itu aja. Masih ada 1 menit Res. Lanjut. Nah itulah ya, thank you Kanda Yonat waktunya ya. Ini gue ngasih tahu untuk Oki dan Bevan gitu loh. Semua hujatan kalian kembali lagi ke Tuhan kalian. Bahkan tadi udah sampai ke Roh Kudus loh.
Gue udah ngasih lihat datanya Roh Kudus loh di sana. Bersetubuh dengan Maria, blueletterbible.org gitu. Dimana ekspresi manis ini mengesempingkan persetubuhan antara Roh Kudus dan Maria. Terus lu bilang nabi kami yang bejat. Tuhan lu yang bejat kalau kayak gini caranya, bre. Tuhan lu yang bejat itu. Gitu, ngapain Tuhan prot-prot perempuan? Ini kita nggak perlu ke komentar lah. Kejadian 6 nomor 2, anak-anak Allah gitu. Mencari anak-anak manusia lalu bersetubuh dengannya. Apalah ini kitab gitu. Kalau nggak kawin zina. Isinya gitu aja ini Tuhan ya. Menyembah Allah yang benar kawin. Menyembah Allah yang salah zina. Gitu aja kelakuannya. Thank you. Yes. Aku nggak tega ini perlawanan. Apa? Oke, kamu nggak mau rolling kah sama bom ke sama sop katul ke? Ini Biar- waktunya udah habis. Oh iya iya. Nanda Nggak mulai tega panik, aku Nanda liatnya mulai tuh. panik. Tes, nggak tega aku. Enggak Gimana siap lah? dengar. Gas. Enggak Harus siap ini. Harus siap dia. Enggak siap dengerin narasi. Oh nggak siap ya, kasihan. Ya, itulah teman-teman ya. Teman-teman Islam ini ya memang mereka ini dalam kebingungan dan gak tahu gitu mau arah kemana. Kita bahas nubuatan tiba-tiba larinya ke Roh Kudus. Aduh, ampun. Gini banget loh kualitas pendebat Islam. Perasaan gua kalian ini udah yang mewakili Islam tapi aduh ya ampun parah. Tiba-tiba ke Tamar. Hubungannya apa dengan nubuatan kores? Kocak lu ini ngaco aja nih makin. Nggak ada gitu yang pintar orang Islam gitu yang bisa berdebat gitu yang ngerti tema gitu. Jawab dulu. Lu sadar gak sih kores tiba-tiba bahas si Tamar. Hubungannya apa dengan tema kuclok? Makanya kalau punya nabi itu kelakuannya itu ya dilihat dulu gitu loh. Saya kasih data tadi, nih saya bukain lagi datanya ya tentang kelakuan baginda ya. Ini saya nggak ada tambah-tambahin gitu loh. Memang nabi pada saat itu memang nih, tak kasih datanya lagi ya. Memang Nabi Muhammad pada saat itu tidur di pangkuan istri orang, kores. Ini nggak ada hubungannya dengan Tamar lah, karena kita lagi bahas tentang nubuatan nih, ya. Pada saat itu hari Rasulullah menemukan dia memberi makan kepada beliau, maksudnya kepada Muhammad. Ummu Haram kemudian duduk menyangga kepala Muhammad. Siapa Ummu Haram ini? Itu adalah istri dari orang. Siapa nama suaminya adalah Ubadah bin Samit. Tiba-tiba ke Tamar. Astaga. Ini Nabi Muhammad yang kita bahas, tak nyambungnya kemana-mana. Lu gak bisa jawab. Lu gak bisa jelasin kenapa Nabi Muhammad tidur di pangkuan istri orang. Makanya hadisnya dibaca Malik 882 kores. Aduh. Coba cari pertanyaan yang inilah yang bisa kita debatkan tentang nubuat gitu loh. Ya. Silakan Bang Oki. Nanti aku nambah lagi kalau ini. Oke, ya. Yang pertama saya mau tanggapi dulu Bang Kores bahwa Tirmizi 1569 ini disebutkan nubuatan digenapinya di mana kalau boleh tahu. Namanya nubuatan itu supaya tahu valid kebenarannya itu digenapi. Oke, kita baca ya. Hadis Tirmizi 1569, wahai Rasulullah doakanlah agar termasuk mereka. Beliau lantas mendoakan Ummu Haram kembali meletakkan kepalanya untuk tidur, kemudian beliau bangun. Oh ini kita mulai dari sini ya, nanti dipotong katanya ya. Waduh, Rasulullah tidur pernah lagi masuk di menemui pangkuan Ummu orang. Haram binti Miham, lalu Ummu Haram menghidangkan makanan kepada beliau. Ummu Haram adalah istri Ubaidah bin Amud. Suatu hari Rasulullah menemui lalu memberikan hidangan makanan kepada beliau. Ummu Haram adalah istri Ubaidah, lalu beliau memberi hidangan. Ini mana Bang Kores? Tirmizi 1569, hidangan-hidangan di sini. Mana sih? Hah? Mana? 1569. Mana hidangan di sini? Yang mananya? Yang atasnya. Lalu ia memberi hidangan kepada ini, ia beliau sambil tertawa. Ummu Haram berkata, aku bertanya, apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah? Beliau menjawab,
telah ditampakkan kepadaku beberapa orang dari umatku yang berperang di jalan Allah. Di mana di sini nubuatan? Digenapinya di mana? Mana penggenapannya? Mana, sabar. Baca ke Waktu bawah. saya, jangan panik. Jangan panik Nandar, jangan panik ya. Kita Bukan baca, panik, kita gemes. baca ya. Ya, laksana para raja di atas dipan, wahai Rasulullah, doakanlah agar termasuk dari mereka. Beliau lantas mendoakan Ummu Haram kembali meletakkan kepalanya untuk tidur. Kemudian beliau bangun dan tertawa. Ummu Haram berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa? Beliau menjawab, telah ditampakkan kepadaku beberapa orang dari umatku yang berperang di jalan Allah, seperti yang beliau sebutkan di awal. Ummu Haram berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, doakanlah agar termasuk mereka. Bersabda, engkau termasuk orang-orang pertama mereka. Mana di sini digenapinya, Nandar? Udah mentok. Kemana lagi? Udah mentok. Kemana? Mana yang digenapi? Tuh sampai pindah-pindah. Ya, berat. Nah terus Nandar bawa Yohanes 16 ayat yang ke-13. Oke, kita buka datanya ya. Yohanes 16 ayat 13. Kita lihat di sini kebenaran di sini apa, Nandar? Apa nih, Nandar? Aletia, Nandar. Di mana sini mehme? Kita lihat nounnya, Nandar. Nounnya di sini feminim, Nandar. Nounnya feminim, Yonatan, Nandar. Jangan bercocok logi, Nandar. Jangan kebanyakan cocok logi ya. Makanya saya bilang tadi, tapi nggak apa-apa. Kalau Nandar mau bawakan roh kebenaran di situ merujuk kepada Nabi Muhammad, ingat, kalian sedang bilang Tuhan Yesus itu adalah nabi palsu. Yang berkata di situ adalah Tuhan Yesus. Berarti nabi palsu yang mengutus nabi kalian, begitu rupanya. Jangan jadi standar ganda. Jangan jadi standar ganda, Nandar. Berarti yang mengutus nabi kalian itu adalah nabi palsu. Begitu ceritanya. Berat ya teman-teman ya. Itu. Tolong Bang Kores, tunjukkan saya hadis Tirmizi 1569 di situ di mana yang digenapinya, Bang. Ya, kalau memang di situ adalah nubuatan. Gimana di situ digenapinya? Silakan Bang Dominik dipakai dulu waktunya. Oke. Jadi saya bantuin lagi ya mereka ya teman-teman. Tentang ya, kalau dibilang dipaksa banget nih harus ada nih nubuatan Nabi Muhammad. Ya, nih. Nih teman-teman, di dalam Yohanes 8 ayat 44 di sini dikatakan, iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu, ia adalah pembun manusia sejak semula dan tidak ada di dalam dia kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Siapa yang ngebun-ngebun ini teman-teman? Jangan. Kita lihat di dalam Bukhari 24. Bukhari 24 derajatnya sahih. Siapa yang diperintahkan untuk ngebun? Muhammad berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Jadi yang punya keinginan untuk ngebun manusia itu ya adalah iblis, saudara-saudara. Ya, jadi kalau punya nabi, punya suri tauladan yang kerjaannya ingin ngebun orang-orang, ya, itu adalah iblis kata Tuhan Yesus. Dan dia adalah bapa dari segala dusta. Kita lihat nih hadisnya. Siapa nih yang izinin berbohong? Ayo. Hadis. Nih. Siapa yang mengizinkan berbohong? Kita lihat teman-teman. Tirmizi ya 1862. Boleh berbohong dalam 3 hal. Habis waktunya. Bang Dominik habis waktunya. Habiskan res. Aduh, lah ditanya Linjawa. Habiskan res waktunya. Anjir, udah putaran kelima belum ada nama Nabi di KPR 323, bre. Hancur Kristen malam ini seperti malam-malam biasanya. Gak ada yang baru dari kalian, serius. Oke, kita masuk ya. Kita masuk ke dialognya sekarang. Pertama, Oki, bacanya jangan sambil marah-marah gitu loh, bre. Jangan sambil marah-marah. Kalau sambil marah-marah gak ketemu. Ini loh. Nih.
Habisnya tuh di sini loh. Saat akan mendarat dari lautan, ia terpental dari tunggangannya hingga ia pun meninggal. Jadi udah nyampe lautan, terus dia bagian dari salah satu yang meninggal, salah satu yang syahid. Inilah yang tadi lu bacain di atas. Ceter kon. Langsung. Selamat datang di kebenaran, gitu Oki, gitu. Jangan marah-marah makanya bacanya, sabar. Itu satu. Terus kita tuh nggak bingung loh Bevan. Dari tadi yang nggak ngasih nama Nabi di KPR 323 itu kalian loh. Kok malah kita yang bingung? Nama Nabi di situ belum keluar-keluar. Bayangin itu. Oh amin juga nggak ada tuh. Iya, Al-Amin nggak ada. Tanda di bahu Yesus nggak ada. Ayo. Malah yang ke expose tompel di paha. Coba mau gimana ini? Apalagi mau didialogin ini? Beres. Nah berikutnya soal Muato Malik 882. Bevan, lu Muato Malik masih menyangga kepala di dada. Ini Roh Kudus lu udah prot-prot bre. Roh Kudus lu udah prot-prot. Lihat tinggi, sini ya, lihat ya sini. Nih. Of a mating ya, of the Holy Spirit with Mary. Persetubuhan antara Roh Kudus dan Maria. Ini udah kelamin ketemu kelamin ini kalau pakai mating ini bre. Lu kalau nggak tahu mating kawan-kawan ya, kalau nggak tahu mating kalian ketik di Google mating, ini keluar. Coba. Ah, ini dalam ranah akademisi ya. Jangan marah. Dalam ranah akademisi ini, bre. Mana coba Serius. lihat. Mana lihat? Nih, ini mating. Apa itu? Gak kelihatan aku Des. Nggak kelihatan, yang kelihatan nggak ya? Mana ya? Yang Iya. kelihatan? Tunggu. Apa itu? Nah, ini Udah. mating nih. Mating. Oh, itu mating gitu ya. Betul. Ini akademisi, ini dalam ranah akademisi ya, jangan marah. Ini dari blueletterbible.org. Tuh. Lu ditandingin sama menyangga kepala di dada. Ya Roh Kudus lu lah yang dihukum mati, bre. Coba kawan-kawan, apakah Bevan menyenggol data Kores dari tadi? Enggak sama sekali. Apakah Kores membahas semua data yang mereka bawa? Iya. Sampai lunas, iya. Gitu. Apakah Kores menjawab Oki? Iya. Sampai gua koreksi, jangan marah-marah Oki bacanya nanti nggak ketemu jawabannya. Gitu. Ini Kristen ini lu bayangin, hancur malam ini. Jawaban kagak ada, data counter kagak di counter balik coba. Mau dibawa kemana iman kalian? Gue bilang juga kalian akan mati-matian untuk membantah nubuatan Nabi kami. Nih bre, gue kasih tahu ya. Datanya udah segitu dulu. Nanti kalau misalnya gue ada yang ada sesuatu yang gue pengen bawain, gue bawain di depan. Kita rangkuman ya. Gue udah bawain nubuatan Tuhan palsu. Ulangan 7 nomor 4 yang digenapi di Yohanes 20:25. Udah gue bawain itu, nggak dibantah. Gue udah bawain nubuatan nabi palsu harus mati dihukum. Itu di Ulangan 13 1-5. Thank you Oki. Yang nanti ujungnya di penjaliban. Gue udah bawain pengikut nabi palsu mati semua dihukum. Itu Ulangan 13 6 nomor 10 sampai ke kematian semua murid gitu kan. Dan yang terakhir gue udah bawain nubuatan nabi palsu mati diracun. Apa dibantah data gue? Enggak, diterima dengan legowo dan penuh sukacita. Artinya apa? Kalian gak punya perlawanan apa-apa lagi. Gak ada perlawanannya sama sekali. Masih ngutang jawaban. Data-data gue yang 4 poin tadi gak bisa dibantah coba. Jadi pertanyaan gue gini sih bre sekarang bre. Apalagi yang mau lu banggakan dengan sosok Yesus yang sudah gue buat data-datanya mengenai nubuatan-nubuatan. Apalagi yang mau lu banggakan tentang Yesus? Rumah nggak punya, makan minta, tidur pindah-pindah, gitu. Kerajaan nggak jadi di kedatangan pertama, dia harus remedial datang kedua kali. Apa yang mau dibanggain? Nabi kami sekali datang satu Arab Islam, punya rumah, istri 9, ada harta. Kalian Yesusnya apa yang mau dibanggain? Mati di kayu salib. Terus apa? Bisa bernapas dalam air kalian? Bisa? Nggak bisa, tetap napas harus di tanah. Terus apa bedanya anjir? Apa bedanya coba? Udah silahkan karena kalau mau masuk. Nggak lanjut soalnya gue juga bingung. Bingungnya apa? Pertanyaan kita jelas. Ya, pertanyaanku saya ulangi nih ya. Bahkan saya bisa mengulangi pertanyaan Kores. Iya, KPR 323 itu siapa nabi yang membasmi di situ? Nggak dijawab. Kemudian yang kedua,
Wahyu 3 nomor 14, ho amen. Ya, ada orang yang dinubuatkan itu digelari sebagai al-amin. Makanya saya tanya, kalau bukan Nabi Muhammad, siapa yang disebut ho amen di situ? Karena Yesus seumur-umur tidak pernah disebut ho amen. Siapa al-amin di situ? Nggak dijawab. Si Oki nanya, Nandar, di mana tunjukkan ada kata Muhammad di dalam Bible? Gospel Yohanes 16 nomor 13 ada. Dia malah pakai kata aletheia. Res, gua mah enggak, sebetulnya aku juga udah menyiapkan data, cuma baru 2 keluar saja nggak dijawab. Res, habiskan aja Res, atau ini sebetulnya sampai kapan sih? Soalnya mereka nggak jauh-jauh, Res. Ini bolak-balik terus loh. Sampai kapan nih closingnya? Habisin Res. Gua juga bingung. Bingungnya apa? Mau nggak ada yang harus ditanggapi, orang pertanyaan kita nggak dijawab. Iya, iya maksudnya jadi kasihan gitu loh untuk Bevan Iya. sama Oki. Nggak no counter loh. Ini Islamnya no counter, bre. Terlalu overpower kita. Nah sama gini ya Ki, siapa Bevan inilah sampai partai hiburan lah ya, partai hiburan. Muato Malik 882. Karena lu umat terjemahan, gue nggak tahu kenapa Roh Kudus tidak Markus 16 tanda-tanda orang percaya itu loh. Nah perhatikan di sini ya, Haran kemudian menyangga kepala Rasulullah kan gitu ya. Ini kan terjemahan ya, lu beriman pada terjemahan. Kalau gue tadi cek Arabiknya di sini, tafli fi roh sihi. Nah ini kalau gue copy bre, terus gue bawa ke sini, gue copy ke sini ya, paste, tuh. Mengambil kutu dari kepalanya, dar lu dasar lu umat terjemahan Takiah Korintus. Udah mah nggak seimbang dilawan sama Roh Kudus bersetubuh dengan Maria. Ternyata terjemahannya kacau lagi, kacang coklat. Nih, mengambil kutu dari kepalanya dibilang menyangga dari kepalanya. Gara-gara ini Kanda, gara-gara ini ketipu mereka. Ini duduk menyangga kepala. Gara-gara ini ketipu mereka, bayangin. Bevan. Mau minum Bevan? Bevan mau minum dulu nggak? Mau minum dulu nggak? Gak tega dia pakai masker. Iya, gue nggak tega loh bre. Engap dia. Mantap. Res, aku minta usul dong lawan kita ini ya siapa? Oke. Ini lawan Dulu, gak ada Bang ilmunya. Beban. Udah lah, Bang ini gimana? Udah waktu kita. Saya minta waktu agak panjang. Di waktu-waktunya Oke. dimulai. Kasih waktu lebih panjang oke si Bevan, kasihan. Iya, biar aku Iya, dulu kasih. sebentar, Bang Beban. Rebutan nih, rebutan. Yang rebut. Terima. Oh, gak mau nerima. Silakan diterima. Ya, Kores tadi bilang Tirmizi 1569 ini nubuatan. Belajar lagi ya Kores membaca ya. Gitu. Saya baca sambil keras-keras biar kamu dengar Kores. Oke, kita lihat nubuatannya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa? Beliau menjawab, telah ditampakkan kepadaku beberapa orang dari umatku berperang di jalan Allah. Seperti yang beliau sebutkan di awal. Aku berkata, wahai Rasulullah, doakanlah agar aku termasuk orang-orang seperti mereka. Ya, kalau kita lihat di sini nubuatannya, dari umatku yang berperang di jalan Allah, mereka unggul di atas lautan laksana para raja di atas dipan. Mereka unggul ya. Mereka unggul ya. Pares ya, mereka unggul ya. Oke, kita lihat digenapinya. Haram lalu mengarungi lautan pada masa pemerintahan Muai bin Syufan. Saat akan mendarat dari lautan, ia terpental dari tunggangannya hingga ia pun meninggal. Nubuatannya Meninggal. Kok meninggal? Katanya menang, unggul. Disahid dia. Diam Nandar, Kores diam waktu gua. Tuh kan langsung panik kan. Rasulullah pernah masuk menemui Haram binti laku menghidangkan makanan kepada beliau. Ini kan unggul di sini. Unggul. Kenapa tiba-tiba meninggal? Sahid dudul, gemes aku. Hah? Kenapa tiba-tiba meninggal nubuatannya? Katanya unggul menang. Memang berat ya, berat. Lanjut Bang Dominic lanjut dulu. Oke, ini saya jawab dulu ya si Nandar ya.
Jadi tentang amin itu 2 Korintus 1 ayat 20. Ini udah gua bawa nih. Sebab Kristus adalah ya bagi janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Ini saya heran ini Kores tiba-tiba ke Roh Kudus terus bawa data-data yang gak jelas. Kalau mau main data-data itu Kores, oke, lu pengen banget gitu adu-adu data yang gituan. Gua kasih lo, gua ladenin. Nih, Sayyi of the Ayatullah. Kita lihat nih kelakuan nabimu nih. Kalau kamu pengen banget ini, ya. Fatwa tentang paha nomor 41409 dari siapa ini? Ya, Arab Saudi. Ya, apa yang dikatakan di sini? Ya. Belakangan ini kebiasaan menghamili anak laki-laki, ya, terutama dalam pernikahan dan hukum Al-Quran yang tentang hal ini. Terlebih lagi Rasulullah SAW menghamili Aisyah. Panitia telah mempelajari permohonan tersebut dan telah memutuskan sebagai berikut. Bukan tuntunan sejati bagi umat Islam selama berabad-abad untuk melakukan praktik haram ini yang diimpor ke negara kita oleh kafir Islam mengenai praktik memahat paha yang dilakukan Rasulullah kepada tunangannya Aisyah. Saat itu ia berusia 6 tahun dan beliau tidak berhubungan seks dengannya karena usianya masih muda. Oleh karena itu Rasulullah meletakkan penisnya di antara kedua paha Aisyah dan menggosoknya dengan lembut. Ini nggak ada saya tambahin, nggak ada saya kurangi. Makanya pakai data itu yang, aduh, ini nih Kores, lihat ini kelakuannya nih. Rasulullah menempatkan titiknya di antara kedua paha Aisyah dan menggosoknya dengan lembut. Kelakuan apa ini Kores? Makanya jangan ayolah bawa data itu. Kalau hanya data-data kayak ini resmi nih, nih kitabnya nih, ya. Oh ini bukan Islam, ya urusan kalian. Mau dia Syiah, mau dia ini, urusan kalian. Lihat nih ajarannya. Kita lihat teman-teman, seorang pria boleh mendapatkan kenikmatan dari anak yang masih bayi. Ajaran apa ini Kores? Pengen banget lu. Dari tadi gue udah sabar-sabarin. Ayolah kita dialog dengan baik. Ini bawa Roh Kudus lah hubungan ini. Ini nih. Seorang pria boleh mendapatkan kenikmatan seks dengan bayi. Ajaran apa ini? Ya. Namun dia tidak boleh melakukan penetrasi pada V-nya. Tetapi apa ini teman-teman? Disotomi anak tersebut diperbolehkan. Ceder. Kalah PK, kalah debat Kores. Bubuk kamu. Ini saya nggak ada tambah, nggak ada kurangin. Saya hanya baca. Tetapi mencotomi anak seseorang pria melakukan penetrasi. Lanjut lagi guys, apalagi ajaran mereka ini. Kita lihat lagi. Seorang pria boleh berhubungan dengan hewan seperti apa? Domba, sapi, unta dan sebagainya. Ajaran apa ini Kores? Ajaran apa kayak gini? Mulai merokok dia, nggak tenang dia, panik dia. Makanya, aduh, bisa-bisanya bahas nubuatan Nabi, larinya ke Roh Kudus. Roh Kudus katanya berhubungan badan dengan Maria. Itu apaan hubungannya dengan diskusi? Kita bahas nubuatan kok malah bahas yang bahas gitu aja. Udah kalau pengen banget ngebahas, nih Rasulullah meletakkan. Waduh, gak kuat gua bacanya serius. Takut gua bacanya serius. Meletakkan pinya dan menggosoknya dengan lembut. Ini apaan? Hah? Ini apaan? Makanya fokus aja bahas nubuatan. Ini bahas Roh Kudus lah bersetubuh dengan Maria. Saya itu males sebenarnya, udah capek dengan metode-metode seperti itu. Tapi Kores mancing ya, waduh, saya paling pantang dipancing kayak gitu. Karena saya sudah kantongin semua. Si Nandar, gak sanggup dia tegakkan mukanya, malu dia. Gak sanggup Nandar angkat mukanya, saudara-saudara, gak kuat. Saya gak nama-namain, saya cuma ngebaca.
Makanya kalau bahas nubuatan, ayo nubuatan aja atuh Kang. Itu kok diletakkan. Itu ngapain kok diletakkan terus? Ampun dah ampun. Ajaran apa itu? Boleh menikmati anak bayi, tapi nggak boleh dari V-nya. Tapi disotomi boleh. Boleh berhubungan dengan sapi, dengan kambing, dengan ini ajaran apa, Kores? Gak tega aku sebenarnya teman-teman. Tapi dia dari tadi Roh Kudus dengan Maria hubungannya apa? Aku gak mau sebenarnya bawa-bawa data ginian gitu loh. Gak tega, kasihan kan mukanya langsung lemas, Nandar lemas, Kores minum, rokokan terus, panik. Habis nih gua dibuat Juma ini gara-gara ngelawan Devan ini, gara-gara ngelawan Domini ini habis kena marah Juma nih. Aduh, ternyata sama-sama gobloknya. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Waktu kami 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya. Kami lagi ya. Bevan, thank you banget lu udah bawain data yang seperti itu, Bevan. Untuk kawan-kawan Kristen siap-siap. Kawan-kawan Kristen siap-siap. Woi, waktu kamu. Oh, bukan ya. Sorry. 5 menit. Oh iya. Ya aduh, sayang banget. Ya udah nggak apa-apa. Datanya nggak hilang katanya. Diulang aja, diulang. Santai. Lagi diulang. Ya, santai. Gak apa-apa. Diulang. Sorry. Gak apa-apa. Lanjut Gak apa-apa, aja. ya wes. Ya, Lanjut. KPR 3 ayat yang ke-23 itu ulangan 18 ayat 15 sampai dengan 19 itu sudah dikatakan itu merujuk kepada Tuhan Yesus, ya. Bukan berarti di situ Tuhan Yesus yang membasmi. Ya, Bang Kores ya dari tadi sudah dijawab. Terus di dalam Wahyu 3 ayat 14 masalah si Amin di situ sudah dijawab, tapi Nandar tidak menerima. Terus Yesaya 9 ayat ke-6 itu sudah dijawab. Ya, itu gelar-gelar yang disematkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang perkasa, Raja damai. Itu sudah dijawab di dalam Kolose 2 ayat 9, Roma 5 ayat 1. Tapi memang kalian tidak menerima untuk itu. Memang kalian tidak menerima sama sekali. Terus Nandar tiba-tiba hilang, bahas Yohanes 16 ayat 13. Ya, karena yang mengutus Nabi Nandar ternyata nabi palsu. Ya, di satu sisi dibilangnya Tuhan Yesus itu adalah nabi palsu. Karena benar, salah satu gelar Tuhan Yesus itu adalah nabi. Ya, di satu sisi Kores bilang Tuhan Yesus itu adalah nabi palsu. Di sisi lain Nandar mau mengatakan yang mengutus nabinya Nandar adalah nabi palsu. Kan standar janda jadinya. Ya kan? Tolonglah kalian lebih kompak Oki. lagi ya Aku berdua boleh ya. nggak sih minta maaf sama Kores? Dia udah panik tadi sampai nggak tahu. Bang Kores minta maaf ya, sorry ya. Aduh nggak tega gue. Sampai Iya. nggak sadar. Siap. Langsung mau. Oke. Jadi aku lanjut ya. Nah, buat buat Bang Kores saya minta mungkin kalau yang Bang Kores maksudkan di dalam Tirmidzi 15:69 ini adalah mati syahid, oke lah. Gitu. Kita itu tidak mau berpolemik ya. Kita tidak mau berpolemik. Tapi kenapa kok nubuatan itu adanya di dalam hadis? Kok bukan di dalam kitab sucinya Bang Kores, di dalam Al-Qur'an? Kenapa? Ya. Kan Al-Qur'an itu kan perkataan dari Allah. Firman dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, sedangkan hadis adalah perkataan Nabi Muhammad. Ya, kok adanya malah di hadis gitu. Ya, terima kasih banyak ya buat Bang Kores, buat Bang Nandar. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung, tapi saya mau sampaikan. Segala sesuatu di dalam perjanjian lama itu menubuatkan satu nama, itu adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak pernah dinubuatkan kepada Nabi yang berasal daripada tanah Arab. Mohon maaf saya harus katakan itu karena kitab suci saya adalah Alkitab, kami paham dengan kitab suci kami. Masalah KPR 3 ayat 23 sudah dijawab, Yesaya 9 ayat yang ke-6 sudah dijawab, Wahyu 3 ayat 14 sudah dijawab dari awal tadi. Memang kalian tidak mau menerima saja, makanya kalian bilang tidak dijawab-jawab. Silakan Bang Dominik ambil waktunya sampai selesai, gaskan. Gue sih cuman pengen minta maaf sama Kores ya. Dia sampai gak bisa terkontrol loh. Udah dibilang tuh. Nandar aja sampai ketawa dia lihat Kores. Ya,
thank you buat Kores dan Nandar ya, malam ini telah menjadi tumbal saya ya, telah menjadi mainan saya ya. Saya harap diskusi ini bisa terjadi berulang lah ya, bisa terjadi lagi. Yang penting kita apa ya, santai, tenang, jangan panik kayak Kores tadi gitu loh. Pas waktunya saya terus langsung ini, karena kita kan mau closing gitu. Buat teman-teman Islam yang lain, ya mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin kelewat atau mungkin silaf gitu. Tapi saya pastikan setiap yang saya sampaikan, ya, saya tidak pernah bernarasi di luar teks. Saya hanya membacakan, terima tidak terima, ya itu tergantung kalian. Memang itulah fakta yang terjadi kepada nabi kalian itu. Itu data-data, ya. Kalian mau terima atau nggak terima soal, misalkan tadi Kores bilang, oh ini terjemahannya salah. Itu kitab-kitab kalian yang nerjemahin ulama kalian. Ya kalau lo mau salahin ulamanya, kok kita yang disalahin, ya. Dalam ranah diskusi, data-data yang dari Kristen kita pertanggungjawabkan, data-data dari Islam kalian yang harus pertanggungjawabkan. Begitu. Silakan. Iya, ada 3 menit Bang Dominik, masih ada 3 menit. Hah? Oh ini 3 menit. di closing gitu. Ini Sampai ini proses juga. kita. Iya, sampai Oh selesai. iya. Iya kan, benar kan, sampai selesai. Oke. Ya harapannya sih tetap ini ya, tetap diskusi kita tetap terjadi dengan tema-tema yang lain. Mungkin nanti Bang Gores sama Bang Oki bisa. Terima. Ya Manik. Loh, katanya sampai habis, nggak sampai habis. Sampai habis. Nandar. Gimana sih? Ya wes. Ya udah, kalau cuma 5 menit ambil. Udah 5 menit. Enggak. Udah 5 Gua menit. enggak tahu. Enggak, Tadi bilangnya 5 menit. Gimana sih? Ambil. Ini ternyata bukan Gores saja yang grogi. Kok grogi? Silakan. Mana ada gue Bang grogi? Dominik, silakan. Gua nggak tahu, bre. Gua kira nggak langsung closing gitu loh. Iya, lu Gua tadi kira langsung closing, nggak tahu. Sorry. Lanjut aja. Lanjut, masih ada 2 menit. Udah. Masih ada 2 Jadi- menit. Kita udah. Udah lanjut aja lah ya, 5 menit ya. Oke. Ya, 5 menit. Lanjut, silakan. Iya, thank you lu udah ngasih gua lampu hijau Bevan untuk ngeluarin data gua yang terlarang. Tapi karena lu udah mulai, thank you bre, thank you banget Bevan. Nah, Ikhwan, karena mereka sudah memulai lampu hijau buat Kores untuk mengeluarkan data yang sangat-sangat menyakitkan, yaitu apa ini tertulis? Nah, jadi kalau adu moralitas, Kristen itu selalu menang, Islam kalah kalau kita adu amoralitas gitu. Dan ini ya, shoot, kita kasih dulu dikit. Apa itu anjir, ngantri bre? Nggak kelihatan Kores, aku pengen Ya nggak usah dilihat, Anda udah tahu orang-orang. Menurut beberapa akademisi yang mungkin telah membaca dari lirik Hipokrisi dan Haofetz, Yesus Kristus mengalami pelecehan seksual selama penyiksaan sebelum penyaliban. Jadi nggak cuma tompel, pelecehan seksual juga dia tebus itu. Ini memperjelas bahwa jika hal itu terjadi hari ini, maka hal itu perlu disebut sebagai pelecehan seksual, sebagai bentuk penghinaan seksual yang sangat parah. Jangan marah, bre. Memang ini kenyataannya. Tadi kan lu menampakkan penis-penis ya. Ini udah ke sodomi-sodomi ini. Seringkali menelanjangi diri adalah langkah pertama menuju bentuk-bentuk serangan seksual lainnya. Yesus biasanya digambarkan di kayu salib mengenakan kain cawat, tetapi orang Romawi menyalibkan orang dalam keadaan telanjang sebagai bagian dari penghinaan. Ini kita semua udah tahu. Sangat luar biasa bahwa hal itu hilang, tetapi hilang di tempat yang terlihat jelas, gitu kan? Intinya, ini kata penulis bre. Sepanjang sejarah manusia, sodomi adalah telah digunakan menundukkan orang dan membuat mereka lebih rendah dari Anda. Siapapun bisa Anda kalahkan hingga mereka tidak bisa melawan sodomi. Seperti Kristus tadi di atas judulnya, Anda telah menaklukkannya. Sodomi memalukan bagi kedua jenis kelamin dan dirancang untuk menimbulkan rasa sakit. Karena alasan ini bagi kita yang membenci sifat pasif Yesus, cerdik seperti pedagang kelas menengah atau politikus minoritas, ia menerima pelecehan sebagai cara untuk mempermalukan musuh-musuhnya. Jadi ada bagusnya Yesus dilecehkan itu, pemikiran tentang dirinya dimutilasi, disiksa, disodomi. Yesus lu disodomi, dicambuk, ditikam dan disodomi selalu memuaskan. Disodomi selalu memuaskan. Yesus bre. Gitu. Gua bilang juga Yesus selalu menang kalau amoralitas. Penemuan modern atas kebenaran yang nyata ini yaitu bahwa ketika tahanan ditelanjangi sebelum dieksekusi, hal-hal buruk biasanya terjadi, telah digunakan untuk membantu banyak orang yang diperkosa setiap hari oleh mereka yang diberdayakan oleh masyarakat kita
yang individualistis dan permisif yang didasarkan pada kepasifan seperti Kristus. Jadi kalau di Sodomi itu pasifnya Yesus, bre. Oh, iya, Kalau Agus kan iya. pasifnya immortality, kalau Yesus pasifnya di Sodomi, kayak gitu. Cepuk. Kami berharap para pemuda paduan suara yang anus dan rektumnya diperlebar oleh para pastor Katolik Irlandia merasa terhibur dengan kenyataan bahwa Yesus juga harus menunggu muncrat air mani saat diperkosa. Dan selamat datang di kebenaran, Mabre. Mungkin peradaban Barat bisa merasa lebih baik karena dalam Bible menjadi pecundang berarti menjadi pemenang. Jadi Yesus juga harus menunggu muncrat air mani saat diperkosa. Ini bukan Islam ini. Bukan Islam ini yang nulis. Thank you Bevan. Thank you Oki. Udah ngasih lampu hijau buat Kores ngeluarin data-data yang seperti ini. Makanya gue bilang bre, kalau kalian lupa gue kasih ingat lagi ya. Gue kasih ingat lagi. Keren. Gue udah pegang semua aibnya Tuhan kalian. Udah gue pegang aibnya Tuhan kalian. Tinggal gue keluarin satu-satu nunggu viral. Gelis. Kalau udah viral, apa kabar generasi lu kedua, ketiga, keempat? Apa kabar mereka? Makanya gue bilang untuk para penghujat Islam, gue bukan ke Oki, bukan ke Bevan juga, gue untuk penghujat Islam, gue kasih tahu, ketika nanti data-data Kores mengenai Tuhan kalian di Sodomi dilakukan untuk mengkonter hujatan kalian terhadap Islam, rasakan itu bre, nikmati itu anjir, nikmati itu. Sampai Muncrat air mani saat diperkosa, itu Tuhan lu, bukan nabi gue itu Tuhan lu. Gimana lu mau memenangkan pertandingan amoralitas ini ketika Tuhan lu aja sudah ke level muncrat air mani saat diperkosa? Terdiam semua penghujat di room gue ini. Kemana mereka? Halo? Kok nggak turun? Bergetar tangan, dibanting HP. Lagian dimulai anjir. Kores kok dimulai bre. Data-data gue banyak. Belum gambar, belum video. Baru artikel loh. Selamat datang di kebenaran. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Gua mengasihi kalian semua, Mabre. Silakan Kanda Yona. Enggak, amin luar biasa Kores ya. Gua cuma bilang kalian berdua bubuk malam hari ini. Enggak ada satupun pertanyaan kita yang jawab. 2 Korintus 1 dibilangnya amin. Di situ mah bukan itu mah doa dudul, bukan amen. Nandar menghibur diri. Nah, ini aku belum habis malah udah teriak-teriak. Oke, terima kasih Bang Oke, Kores, makasih ya. Bang Nandar. Terima Res, kasih banyak kita ya Bang. Sebentar Res ya, biar Bang lu Dominic, pergi terima aja kasih. berdua, pergi. Gue mau sama Kores dulu sebentar. Kalian berdua pergi. Iya, Ya maksudnya, enggak, lu pergi. Iya. Evan, lu pergi. Ini masih lanjut kan? Maksudnya kita Enggak. Gua takutnya kalian nggak Udah mau lu lagi. belajar dulu. Iya, maksudnya Belajar nanti kalian dijadwalkan masih lagi. mau datang lagi besok kan? Iya. Udah lu pergi dulu. Gua Oke, mau thank sama you ya. Kores dulu. Iya. Makasih ya. Siap. Yuk. Turun. Res, kita PK sebentar, Res. Sambil ngobrol. Bubuk mereka. Ya. Siapakah orang yang hidup di zaman Yesus yang memanggil Yesus sebagai Al-Amin, Ho-Amen? Dijawabnya pakai ini. Goblok oten ini. 2 Korintus 1 nomor 10. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh dia kita mengatakan amin. Itu mah doa dudul. Aduh, gobloknya oten. Mereka nggak bisa membedakan antara doa dengan gelar ya. Nggak bisa mereka ketar-ketir dari awal gitu. Kita udah ngasih tahu kan karena anjang-anjang. Lu di sini mati-matian membantah gitu. Bisa nggak lu membantah? Nggak bisa bre, mati dia. Yang KPR 323 aja. Mantap banget itu. Mantap banget. Nggak bisa lawan anjir. Sakit hati. Pada sakit hati dibawakan. Pada sakit hati. Gua suka sama Kores itu gak apa ya? Kalau menghadapi penghujat memang cocoknya Kores. Kenapa? Kalau aku bawa data itu gak bisa Res. Ya nggak apa-apa karena biar tangan gua yang kotor karena biar tangan gua yang kotor. Iya. Kalau Kores ini mantap ini. Kalau menghadapi penghujat ya udah, pokoknya harus ada Koresnya teman-teman ya. Karena kalau gua nggak bisa kayak Kores gitu. Ngeri gua bacanya aja. Aduh, lihat gambarnya aja ngeri aku. Iya loh. Anjir, si Bevan gue baca-baca apa itu menampakkan penisnya. Itu mah bukan hadis. Data gitu anjir. Lampu hijau langsung anjing keluar tuh. Bukan Buka gudang hadis, berangkas, bukan Quran ya. keluarin basoka anjir, gua tempel di laptop. Anjir. Gua tempel di laptop, lu baca baik-baik itu.
Lu baca baik-baik gitu. Cocok memang sama Kores ini. Aku setuju nih. Kalau memang penghujat itu lawannya harus ada Kores. Kalau aku kan memang slow ya orangnya, maksudnya. Aku Enggak, nggak bisa karena kalau Kores. soal ini Kanda, aku tuh tadi kan aku mikir siapa aja yang bisa ini ya. Tadi Gurunda, tapi Gurunda lagi ada tamu gitu kan. Kanda cocok. Karena Kanda kan bahas nubuatan. Aku kira Kanda mau bawa yang Fatul Makkah tadi. Aku kira mau bawa itu. Aku mau bawa ke situ aku sebetulnya. Cuma ini nggak dijawab. Oh iya Ini iya iya. laptop aku buku ini nih. Yang Fatul Makkah ini sudah di ini Res nih. Aku sudah ke situ cuma nih yang ini kan nih. Aku sudah kasih tanda ini, yang ini kan. Yang 10.000 itu. Aku udah ini cuma karena pertanyaan yang pertama nggak dijawab ya. Aku kejar terus yang pertama itu. Anjir, data gue dibilang blogspot katanya ngehe. Data gue dibilang blogspot. Sial. Data gue dibilang ini. Yang penting mereka udah kepanasan ya. Ini. Apa itu? Ngeblur. Tunggu. Apa? .org. ORG. Dibilang blogspot data gue. Buset, ini macam-macam lu mah data gue. Oh ya, kalau masalah data mah udah. Pokoknya untuk melawan para penghujat cocoknya Kores memang. Iya. Soalnya data-data aibnya mereka itu ada di Kores. Iya gitu loh. Akhirnya Kalau para udah penghujat cocok Islam, sih. Tuhannya penghujat Islam itu udah dipegang sama Kores. Jangan mulai, itu intinya. Lu mulai, generasi lu kedua, ketiga, keempat bakal makan ini data. Karena ini zaman digital. Benar. Iya kan, udah gua keluarin itu nggak bisa turun bre, nggak bisa dihapus, ada terus itu. Kenapa bisa begitu? Karena lu mulai. Lu mulai kan gitu. Gitu bre, gitu. Makanya apa ya? Jadi mohon maaf untuk nah itu tuh apa ya? Karena kita tuh kayak Rasengannya Naruto, tau nggak? Kita di atas tuh kecil bolanya, tapi dampaknya ke bawah tuh gede banget. Betul. Dampaknya ke bawah gede banget. Apa yang terjadi? Muslim puas, penghujat Islam, pendukungnya sakit hati semua di bawah kan gitu. Benar. Ya gue senang sama lu tuh ya itu lu dalam hal mengkanter hujatan itu cocok gitu dan kata-kata lu itu kayak punya ini ya, kayak punya power gitu, kayak punya apa sih namanya itu? Ya masing-masing kita kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi lu punya value. Waduh, value. Alah, enggak gua perokok, gua jelek, gua perokok. Enggak, maksud aku ketika kamu berkata, ucapanmu, tertawamu itu adalah kepahitan bagi mereka itu loh. Paham? Iya, bawa tidur aja untuk para penghujat Islam gitu loh. Lu Iya. apa? Sama gini juga kan, apa ya? Mereka tuh sudah terlalu lama disuguhi dengan muslim-muslim yang akhlakul karimah, yang santun. Nah, yang sangat menghargai imannya para penghujat ini gitu. Ketemu lu sama generasi kita, habis lu ketemu sama generasi kita. Nggak ada maruahnya berhala lu, bre. Ingat perkataan Allah Subhanahu wa taala di surah Maryam 82. Kelak di hari penghakiman, kalian dan sesembahan kalian akan bertengkar di sana. Jadi kalian misalnya nyembah siapa? Nyembah Encus, berantem kalian sama Encus di hari penghakiman, pukul-pukulan itu. Allah berfirman seperti itu. bener. Luar biasa, Res. Ini mau debat sama siapa lagi? Aku kan lihat tuh kemarin si Sob Katul aja bingung jawabnya. Iya kan? KPR Lihat tuh lu, empat kan, dan nanti aku posting semuanya itu. Itu yang pertama aku udah posting soal KPR 323, bingung dia. Si Lani Ekowati ini Kres yang dipanggil Sob Katul lah. Nama Aku tadi aku lihat recording karena kemarin, karena ternyata ini banyak ya, komen banyak di bawah. Panggil Lani Ekowati, aku baru tahu aku gitu. Iya, itu nama aslinya Lani Ekowati. Gini. Dulu aku kan dapat bocorannya dari pendeta Hendritan, namanya Leni Christine. Ternyata ada salah sedikit ya. Dulu kan Leni ya. Ternyata Lani Ekowati nama aslinya. Ekowati, kok Ekowati namanya? Ya lu panggil aja. Framing aja dia transgender namanya Ekowati. Iya bagus itu. Enggak bagus itu Ekowati. Jangan panggil lagi Sob Katul ah. Itu nama-nama Islam Sopiatul itu. Nama aja Ekowati. Eko gitu. Eko gitu aja lu bilang gitu. Lu kan bagus tuh. Iya jadi momen. Eko gitu. Udah gitu aja. Iya. Critical damage. Ya critical damage lu tuh bagus. Ini love language gue Ikhwan kepada para penghujat Islam, physical attack. Ya physical attack. Physical abuse. Nah, lu bagus itunya.
Cek 1, 1, 2, 3, cek. Langsung ke Firdaus. Kalau menurut data kalian, ternyata di sini di kisah para rasul nomor 1 nomor 3 Cek 1, 2, 3, cek. Oh, cek percobaan. Cek 1, 1, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Pila. Sehat selalu buat kalian semuanya. Di tab-tab layar guys, tab-tab layar ya. Waalaikumsalam. Ya, Bang Jeder gimana? Bang Jeder sehat? Alhamdulillah. Wih, masih ngucap alhamdulillah. Gimana? Sehat Bang Kian Santang. Sehat. Emira, syukur. Ya, Emira. Gimana lo masih nyaman di ateis? Menyembah terong muda? Mbak Galon. Syukur Teh Emira. Ngapain sih lu lari-lari ke ateis, segala nggak punya Tuhan, lu aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu terong muda disembah lu. Kayaknya ke Aqua Galon yang bisa siap Teh Mira, yang bisa ngasih lu minum dalam kehausan. Kayaknya lu sembah juga ya Aqua Galonnya. Semua komal-komal yang Islam yang santai cuma Bang Kian Santang doang kayaknya. Yang lain kayak orang gila gitu ya. Kalau gua mah santai, gimana yang dihadapinya? Kalau yang dihadapinya orangnya santai ya gua santai. Kalau yang dihadapinya penghujat, ya gua hujat balik. Kalau gua mah gak ada urusan. Mau diajak Iya. terjun langsung ke dunia nyata, gua mah gak bakal mundur. Islam itu gak bakal Yang mundur. lain kayak orang gila gitu. Enggak gitu Bang. Mungkin lu kelihatan gila lu, jadi mereka bawa gila. Enggak, maksudnya gini loh. Saya mau tanya ini. Apa salahnya dengan diri saya gitu loh? Banyak sebenarnya orang-orang kayak saya ini banyak. Banyak. Sebenarnya lu nggak salah. Cuman dia nggak mau ngomong, betul kan? Lu ngomong dulu deh. Baru gua ngomong. Ya udah. Waduh, habis deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Wabarakatuh semuanya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada malam hari ini, teman-teman sekalian. Ini teman kita satu ini, Bunda, masih belum yakin terhadap Islam. Iya. Masih ateis aja ini. Biarin aja, ngapain kita urus. Udah dewasa, udah punya otak. Cari yang oten. Ampun Bang Juma, ampun. Iya, nggak apa-apa. Ampun, damai-damai aja kita. Baik-baik. Damai. Kita cari yang oten, Bang. Siap. Oke. Ayo buat teman-teman Kristen silahkan naik ke atas. Bang Jombi di-share ke oten-oten Bang Jombi ke grup. Ayo teman-teman Aliteng silahkan naik ke atas ya. Temanya sekarang apa nih Bunda? Apa ya bagusnya ya? Tentang apa sih Mesias itu kan gitu ya? Itu lebih bagus kayaknya. Jadi Mesias, Al-Masih atau apa gitu yang kita bahas. Boleh saya bernarasi, Kang? Ya Bunda, apa dong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat iman Islam, Al-Quran, dan juga keteguhan di dalam beriman yang tak ternilai harganya meski ditukarkan dengan dunia beserta isinya, itu tak akan pernah bisa goyah. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memperkenalkan kita kemudian kepada nilai-nilai kebenaran absolut, bukan kebenaran semu. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalik minkum faqad dalla sawa'as sabil. Inti ayat ini, Allah mengutus kemudian beberapa kemuliaan, keunggulan, harkat martabat, derajat tinggi, keistimewaan kepada kaum Bani Israel. Allah mengutus, bahkan sampai Allah mengatakan inni ma'akum, aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Maka Allah mengutus beberapa kemudian Al-Masih atau Mesias, orang-orang yang diberi kemudian kedikdayaan untuk memimpin Bani Yakub kemana mereka diarahkan oleh Allah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang Kristen itu harus memahami konsep tentang Mesias. Dan minimal mereka tahu bahwa orang-orang Yahudi sebelum kemudian datangnya Yesus, orang Yahudi itu sudah memiliki kemudian konsep tentang Mesias atau Kristus. Sebuah konsep lama di mana konsep Mesias ini adalah mereka mendambakan kedatangan seorang tokoh di tengah mereka yang mana Yahudi yakini bakal membawa bangsa Yahudi menuju kejayaan. Ini dulu. Jadi orang-orang Yahudi itu sudah memiliki tradisi. Mereka punya rasa, gaya, bahasa terkait dengan konsep Yudaism, yaitu kata Mesias itu sendiri. Mereka selalu menyandarkan kepada tokoh yang paripurna, menghantarkan mereka bangsa Israel menuju kepada puncak kejayaan, menghancurkan, menghalau semua musuh-musuh mereka. Mereka punya keyakinan bahwa Mesias yang diidam-idamkan, Mesias yang dinanti-nantikan itu akan datang dan berasal dari keturunan Daud, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab mereka Yeremia 23 nomor 5 dan Yeremia 33 15. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam data-data yang saya sebutkan tadi, Tuhan mengatakan sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri-negeri. Maka kemudian distorsi dari ayat ini kita bisa lihat di dalam Matius 1
saudara-saudara, silakan Anda baca di Matius 1. Bagaimana kemudian datangnya seorang Mesias yang bernama Yesus, yang mana Mesias ini diperuntukkan memang bagi kaumnya Bani Israel, bukan bagi bangsa lain, bukan. Seorang yang diurapi dengan minyak yang kudus atau minyak yang suci, seorang yang ditasbihkan atau ditahirkan. Jadi kita semua harus tahu, Kristen pun harus tahu, bahwa di dalam kitab perjanjian baru miliknya Yahudi yang mereka sebut perjanjian lama, ada banyak orang yang disebut dengan Mesias, Kores, Daud, dan seterusnya. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang dinanti-nantikan oleh Bani Israel adalah Mesias. Apa itu Mesias? Orang yang mampu menghantarkan Bani Israel, dalam hal ini Yahudi, menuju kepada puncak kejayaan. Karena Al-Quran menarasikan walaqad akhadallahu mitsaqa Bani Israel wa ba'atsa minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah, dan seterusnya. Maka bangsa di luar dari bangsa Israel paling takut, paling tidak mau, paling tidak suka kalau kemudian Bani Israel lagi-lagi hadir di tengah-tengah mereka seorang raja yang sakti mandraguna, seperti Nabi Musa alaihissalam, seperti Daud alaihissalam, seperti Salomo atau Sulaiman alaihissalam. Mereka sangat takut. Ada yang disebut Gideon, ada yang disebut Hezekia. Itu mereka sangat takut ketika muncul orang-orang yang bisa memimpin Bani Israel dan menghalau atau menghancurkan musuh-musuhnya. Sekeliling Bani Israel adalah bangsa-bangsa yang kuat, sedangkan mereka berupaya selalu menindas Yerusalem. Dalam hal ini adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Mereka ketika ada raja-raja Yehuda, raja-raja Yerusalem, pada zaman Uzia, pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hezekia, mereka musuh-musuh lumpuh. Mereka musuh-musuh kemudian tidak bisa kemudian menaklukkan orang-orang Yahudi. Nah, dari masa Yesaya menceritakan Hezekia, Raja Raja Yehuda ini, itu tak ada lagi raja. Tiba-tiba ada nubuat di kitabnya Yahudi, kelak akan datang seorang Mesias lagi. Mereka orang-orang di samping daripada Bani Israel bertanya-tanya, siapa lagi yang akan hadir sesakti Daud? Siapa lagi yang akan hadir sesakti Musa? Siapa lagi yang akan hadir di tengah-tengah kaumnya mereka ini? Sesakti Salomo. Siapa ya? Tiba-tiba nubuatannya merujuk kepada seorang yang bernama Yesus. Wow. Ternyata akan lahir lagi matahari baru di tengah-tengah kaum Israel, yaitu Yesus Kristus. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika yang mereka nanti-nantikan ini benar-benar hadir di tengah-tengah mereka, ada dua keadaan. Apa itu? Mereka yang kudu tunduk kepada penjajah Romawi, tidak menerima kemudian kehadiran Mesias yang letoi, tidak memberikan sebuah warna yang baru, dan seterusnya. Yang mereka tunggu adalah yang dahsyat, tetapi yang hadir hanyalah seorang Yesus. Tapi sebelum itu, yang perlu dipahami di sini sebagai pembelajaran Kristologi Islam, kita lihat di dalam kitab yang dituliskan oleh Matius. Sorry, bukan Matius yang menulis, tapi sosok yang kemudian tidak dikenal, belakangan disebut Matius. Kita lihat di bab 2. Matius 2 di sana diceritakan begini, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Nah itu. Jadi Yesus lahir pada zaman Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi itu, yang baru dilahirkan itu, yang bernama Yesus itu?
kami orang-orang Majus telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk sujud menyembah dia, menghormat kepadanya, menghimpun kepadanya, sujud, kemudian menganggap beliau itu adalah raja yang hebat. Ketika Raja Herodes kemudian mendengarkan hal itu, terkejut Raja Herodes, kaget. Lalu kemudian ia beserta seluruh Yerusalem itu heboh. Wow, apa betul raja yang ditunggu-tunggu itu hadir di tengah-tengah kita? Apa betul raja yang disegani akan memimpin kemudian Yerusalem bangkit seperti bangkitnya Nabi Musa itu sudah hadir, sudah lahir? Apa betul? Siapa dia? Raja Herodes itu mendengarkan kata dari kalimat-kalimat orang-orang Majus ini, mulai gemetaran, mulai ketakutan, mulai terkejut, dan mulai was-was. Bahaya. Posisi saya terancam. Karena kalau betul apa yang dikatakan oleh orang Majus ini, seorang raja lahir bagi keturunan Daud, ini bahaya bagi kerajaan saya. Jadi yang was-was pada saat itu, kerajaan-kerajaan, para penguasa-penguasa sekeliling Yerusalem. Gak ada hubungannya dengan dosa waris. Jadi dari bayi Yesus itu membuat musuh-musuhnya gemetaran dan ketakutan. Gemetaran, ketakutan. Seorang raja akan membawa kejayaan Yerusalem. Telah lahir kemudian. Maka Raja Herodes pada saat itu terkejut. Maka dikumpulkannya semua imam kepala. Yesus masih bayi nih. Dikumpulkan imam kepala, dikumpulkan ahli Taurat, bangsa Yahudi. Apa yang terjadi? Dimintalah oleh Herodes keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Jadi Herodes sebagai penguasa kala itu bertanya kepada ahli Torah, bertanya kepada orang Yahudi, karena mereka ini, para imam kepala ini adalah orang yang dijanjikan kemudian oleh Elohim, di tengah mereka akan bangkit seorang Mesias. Herodes memanggil mereka. Hei, apakah kalian sudah mendengarkan kabar berita tentang lahirnya seorang Mesias dari tunas Daud yang konon ceritanya akan duduk di tahta Daud? Waduh, jangan-jangan penguasa yang datang ini sama seperti Daud, Salomo, Musa. Ngeri ini, mengeri ini. Musuh-musuh kemudian yang menguasai Yerusalem mulai ketar-ketir. Padahal Mesias masih bayi. Saking saktinya Yesus itu. Namanya seantero pada saat itu udah menggelegar. Sampai orang-orang Majus datang kemudian menghormat sama beliau. Sang bayi. Lalu cerita punya cerita. Herodes ini mengumpulkan, lalu mengatakan, di mana Mesias itu akan lahir. Lalu imam kepala imam kepala dan juga ahli Torah bangsa Yahudi pada saat itu menjawab, di Bethlehem Raja, tepatnya di tanah Yudea. Karena demikianlah yang tertulis di dalam kitab kami, katanya. Jadi imam kepala, ahli Taurat membocorkan rahasia kepada Raja Herodes. Mesias yang dijanjikan Tuhan kami akan lahir di Bethlehem di tanah Yudea, seperti yang kemudian tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka sebagai pemerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel, yaitu Yesus Kristus. Jadi Herodes ini mulai diam-diam melakukan kemudian operasi senyap, memanggil orang-orang Majus yang tadi, dan dengan teliti kemudian dalam keadaan tegang, ketakutan, was-was, untuk meneliti
dan bertanya kepada orang-orang Majus, bila mana bintang itu nampak? Seperti apa kemudian tunas Daud itu bertumbuh? Kata mereka, harus, kata-kata Herodes, harus kemudian aku memerintahkan dan menyuruh mereka orang-orang Majus ini ke Bethlehem. Lalu mereka akan disuruh pergi selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak yang lahir ini. Setelah kamu menyelidiki, setelah kamu mengamati secara seksama, setelah kamu mengumpulkan data-data tentang anak bayi Yesus ini, segera kamu menemukan dia, agar kiranya kabarkan kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Ini cara Raja Herodes membujuk orang-orang Majus, imam kepala mahkamah agama, untuk supaya menunjukkan Yesus bayi ini. Apa tujuannya, sahabat-sahabat sekalian? Apakah untuk betul-betul menyembahnya? Tidak. Melainkan apa? Raja Herodes tidak ingin ada raja baru yang duduk di takhta Daud. Mereka menginginkan Yerusalem, keturunan Yehuda, keturunan Israel tetap dalam genggaman tangan para penjajah. Mereka tidak menginginkan adanya raja baru, membangkitkan kejayaan mereka seperti nenek moyang mereka. Sehingga niatan untuk menemui Yesus bayi ini, itu bukan untuk menyembahnya atau sujud menghormat kepada si bayi, melainkan untuk membunuhnya. Jadi dari bayi Yesus ini memang sudah diupayakan dibunuh, saudara-saudara. Yesus memang sudah direncanakan untuk dihilangkan dari bayi, bukan karena politik. Bukan karena dosa waris, tapi karena politik. Dari bayi, dari kecil, dari sejak zaman Raja Herodes, Yesus bayi memang sudah ingin dihilangkan supaya dia tidak menjadi raja bagi Yahudi. Dari mana munculnya kemudian dosa waris? Gak ada itu. Raja Herodes setelah kemudian mengetahui lahirnya seorang Mesias di tengah-tengah Yahudi, dia memerintahkan orang-orang, pergi selidikilah dengan seksama. Selidiki. Dan apabila sesudah kalian menyelidiki dan kau telah menemukan anak itu, kabarkan kepadaku, supaya aku pun datang menghormat sujud kepadanya. Setelah mendengarkan kata-kata dari Raja Herodes, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di suatu tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka kemudian melihat anak tersebut, mereka sangat bersukacita. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat Yesus bayi bersama dengan ibunya Maria. Lalu kemudian mereka sujud menghormat kepada bayi Yesus. Ini makanya dalam Al-Quran dikatakan dari sejak bayi dia memperlihatkan mukjizat. Ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Orang-orang Yahudi pada masa itu kemudian hormat. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada Nabi Isa atau Yesus. Mereka mempersembahkan emas, mereka mempersembahkan kemenyan, mereka mempersembahkan mur demi untuk penghargaan kepada sang raja. Raja bayi ini sudah dirajakan pada zaman itu. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, jadi orang-orang ini, imam-imam kepala termasuk orang Majus ini, Tuhan beri petunjuk menurut dalil yang ada dalam kitab Matius 2, agar supaya rahasia tentang di mana Yesus berada jangan justru dibocorkan kepada Herodes, sang penguasa pada saat itu. Apa yang terjadi? Setelah orang-orang Majus itu berangkat meninggalkan tempat tersebut, kata kitab itu, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf bapak tirinya dalam mimpi dan berkata, bangun Yusuf, ambil anak bayi itu serta ibunya, mengungsilah kamu ke Mesir.
tinggalkanlah kemudian kota ini, berangkatlah kamu ke sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Subhanallah. Jadi kemudian Yesus bayi ini diungsikan sampai ke Mesir. Apa yang terjadi kemudian, saudara-saudara? Herodes marah besar. Lalu apa yang terjadi? Karena Herodes sudah mendengarkan tadinya ada bayi yang akan menjadi raja bagi tahta Daud. Lalu kemudian dia dibocorkan, lalu kemudian dia perintahkan kepada orang Majus untuk mengetahui di mana tempatnya si raja bayi ini. Tapi ternyata orang-orang Majus malah tidak kembali kepada Herodes melapor, melainkan pergi ke tempat lain. Sehingga Raja Herodes marah. Apa yang terjadi? Raja Herodes memerintahkan kemudian untuk membunuh seluruh anak-anak yang ada di tanah Galilea, yang ada di Bethlehem, yang ada di tanah Yudea, kemudian yang berumur 2 tahun ke bawah. Bunuh semuanya. Karena dia tidak tahu yang mana yang Yesus, yang mana Yesus bayi ini. Saking tidak inginnya ada raja yang duduk kemudian di tahta Daud, Raja Herodes memerintahkan seluruh anak bayi 2 tahun ke bawah dibunuh. Jangan biarkan hidup. Di antara ribuan, mungkin jutaan anak bayi yang dibunuh, Raja Herodes mengharap bahwa di situ ada Yesus juga yang dibunuh, sehingga tak ada bangkit kemudian raja untuk menggantikan atau mengusir mereka yang menguasai tanah Yerusalem atau tanah Bethlehem pada masa itu. Ini fakta real, tertulis di dalam kitab mereka, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian Yusuf, Maria dan Yesus mengungsi ke Mesir. Kapan dia balik ke tanah Bethlehem? Kapan kemudian dia balik ke Bethlehem? Pada saat mendengarkan kabar Raja Herodes sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kemudian Yesus dikembalikan ke tanah Galilea, Yesusnya itu menetapnya justru di Nazaret. Jadi Herodes meninggal berdasarkan sejarah kerajaan kemudian mereka ini, kerajaan Romawi yang dipimpin kerajaan yang kemudian diperintahkan ke kerajaan Romawi yang memerintahkan Herodes kemudian untuk berkuasa di wilayah di mana Yesus lahir, itu dilanjutkan oleh anaknya. Setelah Herodes meninggal, anaknya kemudian yang menggantikan beliau, dan tipikal daripada anak itu sama aja. Maka Yesus ini selalu di bawah tekanan, hidup di bawah tekanan, belum tekanan dari musuh, juga tekanan dari bangsanya sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang ingin saya sampaikan kepada kalian, Yesus itu memang dari sejak kecil ingin dibunuh oleh orang yang menguasai bangsanya pada masa itu. Di dalam kitab Lukas 2, di situ memang sudah dinubuatkan oleh cerita Lukas menurut informasi yang ada dalam kitab saudara-saudara Kristen. Apa yang diterangkan di sana? Bahwa Yesus ini memang dinubuatkan kemudian untuk menjadi raja. Raja untuk selama-lamanya. Bagi siapa? Bagi kaum Israel untuk selama-lamanya. Jadi Yesusnya memang diperuntukkan untuk menjadi raja bagi kaumnya Bani Israel. Ini yang perlu kita pahami, kita pelajari untuk sebagai bahan yang didatangkan oleh orang-orang yang menginginkan umat Islam itu murtad meninggalkan agamanya. Jelas bagi kita bahwa dari sejak bayi Yesus itu memang ingin dibunuh karena orang-orang mengetahui bahwa Yesus
akan menjadi raja bagi kaum Israel, dan musuhnya menginginkan membunuh Yesus dari sejak bayi agar tidak menjadi raja. Dikatakan di dalam Lukas 1, dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Karena itulah kemudian orang-orang pada masa itu dari sejak bayi ingin membunuh Yesus, karena mereka tidak menginginkan kejayaan kembali ada pada kerajaan Daud. Mereka tidak ingin kemudian kerajaan Daud itu bangkit. Mereka tidak mau kerajaan direncanakan untuk dihilangkan atau dibasmi. Pertanyaan muncul kemudian, bagaimana sekiranya Raja Herodes berhasil membunuh Yesus? Bagaimana nasibnya Kristen? Ternyata Tuhan mati dalam keadaan bayi. Ternyata matinya karena tidak menginginkan adanya raja yang duduk di tengah-tengah Bani Israel untuk duduk di tahta Daud. Sekali lagi, Raja Herodes ingin membunuh bayi Yesus karena Raja Herodes tidak menginginkan ada raja yang duduk di tahta Daud. Begitu dia dewasa, orang-orang Yahudi sebangsanya tidak mau kemudian Yesus itu hidup, karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang-orang Roma. Jadi Yesus bayi dan Yesus dewasa, pada dua kesempatan, pada dua zaman, Yesus ingin dibunuh. Alasannya karena tidak ingin kemudian ada raja yang melanjutkan kejayaan Yerusalem, tak ingin ada raja yang duduk di takhta Daud, karena kalau itu bisa terjadi, bangsa Roma dan bangsa-bangsa lainnya itu bisa dihancurkan oleh kekuasaan Mesias, sebagaimana Daud, sebagaimana Hezekia, sebagaimana Gedeon, sebagaimana Salomo yang memimpin kemudian keturunan Bani Yakub. Nah, ini alasannya. Jadi dari mana Kristen mendapatkan ilmu Yesus mati untuk nebus dosa? Itu ajaran yang dijual oleh Paulus kepada orang Roma sebagai penguasa pada kala itu. Saya kira begitu sebagai contoh pembacaan sejarah kilas balik. Kenapa kemudian Yesus itu dari bayi selalu ingin dibasmi, dihilangkan, dibunuh oleh orang-orang yang ada pada zaman itu? Kesimpulannya, oleh karena mereka musuh-musuh Yerusalem tidak menginginkan ada bangkit raja di tengah-tengah bangsa yang mereka telah kuasai. Karena pada sejarah mereka, bangsa Israel itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa, yang padanya sering ada tampil raja-raja yang memimpin kemudian bangsa Israel menaklukkan musuh-musuhnya. Mereka tidak ingin itu kembali terjadi, maka Yesus kecil diupayakan untuk dibinasakan. Sayangnya tidak berhasil. Lalu kemudian ketika dia besar, kembali terjadi rencana kedua untuk menghilangkan beliau, disebabkan karena bangsa Israel tidak ingin bangsanya dirampas oleh bangsa penjajah Romawi. Jadi tak ada kemudian unsur dosa waris. Dosa waris itu hanyalah bohong waris yang diwariskan. Sekira begitu teman-teman sekalian, sebagai contoh dakwah atau penyampaian materi apologet Kristen, supaya kita orang-orang Islam ini bisa berapologet, membela akidah kita untuk meluruskan kemudian apa yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, keren. Nah, ayo teman-teman buktikan sama kalian siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kolera. Kolera, dibuka mute-nya kolera. Muslim apa Kristen? Kolera. Weh, kok pada di mute semua yang naik ke atas ini? Ya, kolera. Muslim apa Kristen? Waalaikumsalam. Muslim. Muslim dong, 1100%. Alhamdulillah. Bang mau nanya, Ya, Bang. ya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, ini mengenai Muslim ya, maaf ya. Aku 1000, 100, 1000 Enggak, berapa Bang, maaf, Bang. Bang. Iya, Bang. Ya cuma ya Bang, tadi aku bukan ngikuti ya, cuma Ya, nonton bentar. aja di live-nya Edis TV, Edis Kutir bukan? Halo? Bang, bentar Bang, kita mau debat sama Kristen dulu ya Bang ya. Mau Udah, debat nggak sama nanya Kristen dulu, dulu, jadi kalau nanya mau dulu, bertanya nanya. tentang keislaman nanti aja ya. Oke, buat teman-teman Kristen, silakan Bang Andi, monitor Bang Andi. Ayo, di bawah banyak banget teman-teman Kristen, buat para moderator yang ada. Halo. Ya, Gayuk, halo Gayuk, selamat malam. Selamat malam, Bang. Gayuk. Iya. Itu harusnya dapat itu ya dari Kristen Bang. Gara-gara itu gitu. Kalau cash. Iya, Bang. Halo Bang Gayuk. Mau tanya itu tadi. Dari Kristen. Iya, betul. Dapat dia itu 380-an juta. Ya ini Bang temanya Bang. Mesias itu apa Bang? Abang Saya jelasin mau itu, tanya. temanya itu, Bang. Saya mau tanya di luar tema itu. Kalau nggak boleh ya sudah, saya turun. Kaget dulu. Ya gimana turun enggak? Dia Ini mau keluar dari tema. agamanya apa dari tadi ditanya? Gayuk agamanya apa Gayuk? Kristen kan? Loh, tadi sudah saya jawab toh. Iya, betul. Oke. Oke, lanjut. Iya, boleh ya tanya di luar tema. Silakan Bang, silakan. Iya, belakangan ini kan fenomena yang sekarang lagi viral itu kan tentang pesantren, Bang. Iya. Kenapa pesantren ini sering melakukan perbuatan itu? Padahal pesantren itu kan tempat menimba ilmu agama, ilmu tauhid di situ. Iya. Itu sering terjadi. Kenapa itu? Iya, jadi pada dua agama Islam, Kristen atau siapapun itu, manusia itu bukan berarti dia sudah masuk Islam, syahwatnya hilang. Begitu juga memeluk agama lain, begitu masuk ke agama itu kemudian syahwatnya hilang. Enggak. Iya betul Bang, betul seperti itu. Betul, sampean bilang betul. Cuman yang saya bicarakan kan fenomena yang lagi terjadi ini kan di situ, bukan di pihak lain.
Itu yang mau saya bahas. Apalagi dengan mendemo Trans 7 ini. Ya, Kenapa harus seperti itu? oke, baik. Iblis itu bekerja di musuh. Jadi musuh iblis itu kan umat Islam. Jadi yang Oh, nggak senantiasa setuju Bang, nggak setuju. Iblis bukan hanya musuh Islam, iblis juga bisa musuh orang Kristen, bisa. Oh, nggak juga bisa. musuh orang Hindu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak hanya musuh orang Islam. Tidak bisa. Iblis tidak memusuhi Kristen. Kristen dan iblis Saya itu nggak satu. setuju itu. Saya meluruskan, iblis dan Kristen itu satu visi, satu misi, satu pekerjaan, satu karakter. Jadi kalau Anda melihat di tengah-tengah umat Islam ada kemaksiatan, ya wajar. Karena iblis selalu berusaha menjatuhkan umat Islam. Anda bertanya, Anda diam. Artinya Anda umat bertanya, Islam itu Anda tipis imannya, bertanya, ya. Anda diam. Anda bertanya, Anda diam. Sebentar Bang Anda Juma. bertanya, Jangan diplesetkan Anda dulu. diam. Diplesetkan dulu. Anda bertanya, Silakan. Anda diam. Saya menghargai Anda ketika Anda keluar dari tema. Saya rela kemudian untuk mengajari Anda. Anda diam, Tapi saya kalau menjawab. penjelasannya di luar dari itu saya nggak mau. Ya sama. Kalau Anda tidak mau, ya Anda boleh turun kan, sederhana kan? Berarti Anda boleh turun. Sederhana itu. Sederhana itu, Bang. Jadi musuh Islam itu iblis. Iblis tidak akan mungkin menjatuhkan saudaranya. Belum ada iblis menggoda iblis. Tapi iblis berkarakter iblis itu pasti. Jadi kalau umat Islam bermaksiat itu karena jatuh oleh karena musuh yang berusaha menjatuhkannya. Kenapa? Karena iblis selalu berupaya untuk menjatuhkan umat Islam, menjauhkan umat Islam dari keislaman. Jadi kalau umat Islam itu jatuh, itu karena mereka berhasil digodai oleh iblis. Mereka berhasil kemudian diuji dan diplesetkan dan disesatkan oleh iblis. Tapi kalau Anda yang bertanya tadi, sekeyakinan Anda melakukan maksiat, itu karena memang tempatnya. Bukan karena digoda. Misalnya, tapi kan itu dusta, Bang. Misalnya, tapi kan itu ejek-ejek. Orang udah bilang misalnya Anda tidak berbohong, Anda tidak berdusta, Anda tidak berzina, Anda tidak mencuri, Anda tidak memperkaos, Anda tidak membon-bon, Anda tidak sodom dan seterusnya. Misalnya, tapi kan faktanya nggak begitu. Biarin aja, ini cuma misalnya. Cerit amat sih lo. Ini cuma misalnya. Misalnya kalian tidak melakukan seperti itu. Lalu buat apa juga kalian tidak melakukan itu? Toh kalian tidak menyembah Tuhan. Baik-baiknya Anda misalnya seperti kera tidak mencuri, tidak merampok, tidak mencabuli anak kecil. Kera itu begitu. Kera, mana ada kera mencabuli anak kecil? Mana ada kera masuk di pesantren mencabuli bla bla bla. Sama seperti kalian. Persis kera. Tapi kalau kalian tidak menyembah Tuhan, ya percuma aja nya. Percuma aja. Jadi kalau umat Islam itu jatuh, solusi taubat. Selama mereka tidak seperti kalian, makhluk kera. Gak apa-apa, gak masalah. Jadi kalau umat Islam bermasalah dengan adanya kasus-kasus seperti itu, itulah bukti bahwa umat Islam ini memang sasaran iblis. Bagaimana iblis mau menjatuhkan umat Islam? Kalau di kalian, ya bisa jadi kalian tidak melakukan itu. Bisa jadi kalian tidak berzina. Bisa jadi kalian tidak bla 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 bla. Bisa jadi. Contoh. Tapi kan faktanya nggak begitu, Bang. Ya udah biarin aja, contoh aja. Anggap aja nggak terjadi sama mereka. Tapi kan buktinya penyakit AIDS dari mereka, Bang. Enggak, diam aja kau. Cerewet kali. Lah,
Kan di tempat ibadah mereka itu boleh orang laki-laki sama laki-laki boleh dinikahkan Bang Suma. Udah kau jangan cerewet, anggap saja kita nggak tahu. Nah, tapi Bang, coba dilihat di luar negeri Bang Suma. Di luar negeri coba lihat Bang. Tengoklah mereka itu Bang. Ayah sama ibu kemudian dengan anaknya laki-laki dengan ibunya, anaknya perempuan dengan bapaknya. Ngambat juga mereka. Cerewet kali kau. Itu kan cuma contoh aja nah. Kau pura-pura aja kita nggak tahu. Tapi kan Bang, faktanya begitu di luar sana kan. Di luar sana nggak bisa lagi ditemukan umur 10 tahun masih ada perawan Bang. Diam kau ah. Anggap saja itu nggak ada. Anggap saja cuman Islam yang melakukan itu. Nggak boleh gitu Bang. Mereka tokoh-tokoh agamanya banyak juga. Katanya orang suci, anak-anak Tuhan. Tapi mereka sampai bulunya ketahuan loh. Panjang katanya, kau nggak pernah cukur katanya. Ada lagi tuh Bang. Dibilang tai lalatnya pun bisa diketahui tai lalatnya. Bahkan ada yang kawin sama babi Bang. Diam aja kau ah. Terus abang tadi kan bilang kalau mereka tidak lagi melakukan begitu karena temannya setan. Kan tadi ku bilang, yang namanya setan ya setan. Kelakuannya memang sudah kayak begitu. Tapi kalau umat Islam bukan karena mereka setan, tapi karena mereka jatuh dalam lingkaran setan. Beda. Oh begitu. Jadi kalau umat Islam yang jatuh, kalau umat Islam yang melakukan, itu bukan karena mereka kesetanan. Tidak. Mereka hanya lalai khilaf menjalankan ajaran agama Islam. Karena dalam agamanya dilarang. Kalau mereka jatuh, itu berarti iblis menjatuhkan mereka. Tapi kalau mereka melakukan hal seperti itu, bukan dijatuhkan. Memang tempatnya memang seperti itu. Memang kelakuannya begitu. Mau kayak mana lagi? Apakah mereka masih butuh digoda setan? Mana bisa. Setan tidak perlu menggoda mereka. Kenapa bisa gitu Bang? Ya karena mereka lebih setan daripada setan. Justru setan yang digoda. Pensiun setan itu, pensiun dini di tengah-tengah mereka. Gak ada jobnya setan itu. Kenapa? Mereka melakukan perzinahan. Baca kitabnya mereka. Kalau kau melakukan dosa, maka ada sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan dosa kita aja, bahkan dosa dunia. Di mana dosa makin berlimpah, di situ kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Jadi nggak perlu lagi setan, nggak perlu. Bahkan setan capek melihat mereka, capek. Setan capek lelah. Ini kok nggak ada habis-habisnya. Jadi ngapain setan menggoda setan? Oh temannya dia kok. Kecuali umat Islam tiba-tiba saja ada isu, ada begini dan begono. Ya itu karena khilaf. Jauh dari Al-Quran. Jauh dari hidup Islam. Dan solusinya ya bertobat. Kalau mereka sudah menjadi habit. Apa sih habit itu Bang? Kebiasaan. Segala sesuatu boleh. Segala sesuatu halal. Jadi kayak mana? Iya juga Bang Suma. Iya. Dan itu yang pertama. Yang kedua apa? Kalau umat Islam yang melakukan, maka seluruh kemudian mata, kuping akan mendengarkan sebisa mungkin informasi itu. Untuk apa? Untuk menjelek-jelekkan Islam. Tapi kalau mereka yang melakukan, ditutup-tutupin Cahayu. Ditutup-tutupin. Kenapa? Biar kelihatan cantik. Namanya sibilisisis itu selalu memperlihatkan gerakan-gerakan cantik. Meskipun di dalamnya adalah kebinasaan. Jadi kalau ada yang datang bertanya samamu, kenapa di dalam pesantren ada terjadi seperti itu? Itu bukti bahwa iblis menjadikan umat Islam ini sebagai sasaran tembak. Lalu bagaimana dengan kalian yang kawin sama babi? Ayo, kawin dengan sesamanya. Ada kalian jijik melihat seperti itu? Enggak. Kenapa? Karena sejatinya kalian lebih setan daripada setan. Ya toh? Pernah nggak lihat setan kawin sama babi? Hah?
Nggak ada setan kawin sama babi. Pernah nggak lihat monyet kawin sama babi? Ada. Kalau anjing kawin sama babi pernah nggak? Nggak ada. Berarti mereka ini lebih babi dari babi, lebih anjing dari anjing, dari monyet dari monyet, lebih setan dari setan. Udah aku bilang, setan udah pensiun sama mereka. Kata setan, lu job kami lu ambil juga lu ya. Separah-parahnya gue punya pekerjaan, kami cuman melarang anak Adam untuk nurut nyembah kepada Tuhan. Lu malah parah. Babi lu ambet bro. Tanpa perintah dari kami, tanpa aba-aba. Lu jatuh cinta sama lubang babi, parah lu. Kami setan gak ada pernah ditatar pendidikan untuk menggoda manusia menghantam pantat babi loh. Kamu itu hebat tuh. Berarti kamu lebih setan. Harusnya kau yang jadi setan, bukan kami, kata setan. Kami dari nenek moyang kami gak pernah ditatar gimana menjadikan anak Adam itu ngambat pantat babi. Gak pernah kami dididik. Dari Gan Eden kami gak pernah dididik untuk mengajak anak keturunan Adam kawin sama babi. Kami cuman meminta anak Adam itu supaya ikut ke kami. Apa itu? Ke neraka. Dengan cara apa? Menolak firman Tuhan. Loh, kami tidak pernah mengajarkan mereka untuk ikut ke kami kemudian menggauli babi. Gak ada. Setan-setannya setan, tak ada setan yang itu menikahi babi. Ya kamu nikah dan disahkan oleh pendeta. Masalah generasi. Berarti setan pun angkat tangan, nyerah. Setan bilang gini, lu sekolah di mana sih? Gue ini usia sudah ribuan tahun. Berapa luas samudra ku seberangi, berapa kemudian lautan ku seberangi, berapa kemudian pulau kemudian aku seberangi, setinggi gunung yang ada di bumi aku daki, kata iblis. Dari kutub utara, kutub selatan sudah ku jelajahi. Tapi saya tidak pernah diajarin sama engkong saya untuk menggoda manusia menggauli babi. Kalian dapat ilmu dari mana, Cahayu? Kata setan. Masalah generasi. Ya kalau di dalam pesantren ada terjadi seperti itu, tak ada imam yang mau melakukan itu untuk pengesahan. Tapi di tempat kalian, seorang pendeta mengkawinkan babi dengan manusia. Masalah generasi. Aduh, ini kerajaan setan runtuh rubuh seketika, digantikan oleh kerajaan kalian. Setan lari terpingkal-pingkal. Apa kata setan? Kabur. Loh, kenapa kabur, Pak? Mereka lebih setan daripada kami. Ngapain kami tinggal? Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Lebih setan daripada kami katanya. Subhanallah, subhanallah. Jadi memang Al-Quran menjelaskan kepada kita semua, farikan hada wa farikan hakka alaihim dalalah. Sebagian diberi petunjuk. Siapa yang diberi petunjuk ini? Mereka Islam. Dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Siapa mereka yang menjadi sesat ini? Yang membatalkan segala firman Tuhan, perintah Tuhan kepada nabi-nabi, lalu mereka bikin aturan sendiri. Itulah mereka yang pantas untuk sesat. Saya kira demikian sahabat-sahabat sekalian, sebagai contoh untuk membantah penyembah makhluk kuburan yang datang menghujat secara halus. Demikian. Ayo teman-teman Aliteng yang mau diskusi naik ke atas yuk. Ayo kita diskusi.
temanya ini nih, apa sih Mesias itu? Ayo, ini di bawah banyak banget itu teman-teman moderator, tolong dijabakin ya. Masa satu pun gak ada yang berani dari 2,1 nih, banyak kali oten di bawah. Aduh, berat ini. Ya sambil dijambak teman-teman moderator. Ya, ini ada Silegar. Selamat malam, Silegar. Malam bang. Dari Muslim apa Kristen bang? Muslim aku bang, Muslim. Oh baik. Ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jarak bang, aku mendengar oten-oten aja bang. Oh siap. Makasih banyak ya bang. Makasih bang, salam kenal. Salam kenal bang Juma. Sama-sama. Bang Andi, monitor Bang Andi. Ya, Liar, selamat. Ya malam bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim bang. Kepencet bang, tap layarnya kepencet. Oh baik, baik. Makasih ya bang. Ayo teman-teman Kristen dulu yang naik ya.